الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترية الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. صلاة وسلاما دائمين متلازمين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Hadirin jamaah salat Jumat hafizakumullah. Tiada kata yang patut kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana atas segala lipat rahmat, nikmat serta indahnya di waktu menikah panjenengan masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bisa menjalankan sholat Jumat berjamaah yang tidak terasa hari ini masuk di tanggal 3 Jumadil Ula. Hingga mugi-mugi amaliyah kula panjenengan diterima dan dicatat dengan amalan sholihan maqbulah. Sholat Jumat kali ini sering kami sampaikan bukan karena kewajiban kula panjenengan, tetapi karena kebutuhan kula panjenengan untuk semata-mata maudhatillah, semata-mata mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, menjadi abdan syakurah, menjadi hamba yang bersyukur nikmat Allah, yang mudah-mudahan keberkahan untuk kula panjenengan mensyukuri nikmat Allah menjadi kehidupan kita semuanya, digolongkan kehidupan yang sa'adah fid dunia was sa'adah fil akhirah, bahagia dunia dan lebih-lebih bahagia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam Al-Quran sudah jelas diterangkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku. Marilah pada kesempatan yang mulia ini kita semuanya selalu berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita. Takwa di sini yakni imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi, menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang mulia di sisi Allah hanyalah mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sering kita selesai melaksanakan salat 5 waktu, kula panjenengan terbiasa untuk berdoa sapujadah, yaitu yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 201, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat, dan jagalah kami dari siksa neraka. Pertanyaannya para hadirin, bagaimana agar kita terhindar dari siksa neraka? Tentu kita akan menjawabnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Harrima 'alan nar kullu hayyin layyin sahlin qaribin minan nas. Hingga artasipun diharamkan atas api neraka
Setiap orang yang rendah hati, lemah lembut, mudah, serta dekat manusia. Hadis riwayat Ahmad. Jamaah rahmatullah, golongan pertama orang-orang yang tidak akan masuk neraka-Nya Allah, yaitu orang yang rendah hati, alias tidak sombong dan tidak meremehkan orang lain. Menurut Abu Hatim dalam kitab Rawdatul Uqala wa Nuzhatul Fudala, wajib bagi orang yang berakal untuk rendah hati atau tawadhu dan menjauhi sikap sombong terhadap orang lain. Orang yang rendah hati selalu meningkat derajatnya dan posisinya sesuai dengan sabda Nabi, "Wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'allahu 'azza wa jalla." Tiada orang yang rendah hati karena Allah kecuali Allah akan mengangkat derajat kula panjenengan. Hadis riwayat Ahmad. Berbeda dengan orang yang sombong, orang yang menganggap dirinya melebihi terhadap orang lain, merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling benar sendiri, ia tidak akan mendapatkan surganya Allah. Sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin." Yang artinya tidak akan masuk surga seseorang yang di hatinya terdapat seberat biji kesombongan. Mengapa orang sombong tidak akan masuk surga? Menurut Syekh Abdul Aziz, sombong menjauhkan seseorang dari akhlak seorang mukmin. Orang sombong tidak bisa mengasihi orang mukmin seperti ia mencintai dirinya sendiri. Ia tidak memiliki sifat yang rendah hati atau tawadhu. Erat dengan ujaran kebencian, amarah, meremehkan orang lain. Al-kibru yadharul haqqi wa ghamdun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Agar terhindar dari sifat sombong, Khalifah Umar bin Abdul Aziz menyisihkan hartanya setiap hari 1 dirham untuk memberi makan kepada umat Islam yang membutuhkan serta makan bersama mereka. Golongan yang kedua yang tidak akan merasa masuk neraka-Nya Allah, yaitu layyin, orang yang lemah lembut dan santun baik dalam ucapan maupun perbuatan. Menurut Imam At-Tabari, beliau menyampaikan bahwa sifat lemah lembut dan kasih sayang merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 159, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadhlan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik." Yang artinya, dengan rahmat dari Allah, engkau Nabi Muhammad lemah lembut terhadap umat. Seandainya engkau kaku dan keras hati, niscaya umat akan menyingkir darimu. Hadirin hafizakumullah, golongan yang ketiga, orang-orang yang tidak masuk neraka-Nya Allah, yaitu sahlun, orang yang mudah, gampang, tidak sulit, ringan baginya memberikan bantuan terhadap orang lain, baik tenaga, pikiran maupun harta. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nafasa 'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu 'anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Yang artinya, barang siapa yang menghilangkan kesusahan dari orang mukmin di dunia, maka Allah akan menghilangkan kesusahannya di hari kiamat. Yang terakhir, yang keempat, golongan orang-orang yang tidak akan masuk neraka-Nya Allah, yaitu qarib, yang artinya dekat, akrab, pandai berkomunikasi, selalu menebar salam jika ketemu dengan orang lain. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman dari kalian hingga kalian mencintai apa-apa bagi saudaranya sebagaimana ia mencintai apa-apa bagi dirinya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari. Seringlah memberi hadiah, dahabu, kalian akan saling mengasihi. Untuk itu hadirin, khutbah yang singkat ini mugi-mugi kula panjenengan termasuk orang-orang yang dijauhkan dari masuk neraka-Nya Allah, dan insya Allah keberkahan dari amal ibadah kula panjenengan diselamatkan dunia dan selamat akhirat
yang insya Allah menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang dipungkasi dengan pungkasan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta